Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Yuki Febri Atika dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini saya akan menyampaikan kurang lebihnya tentang kepemimpinan raja-raja pada masa Kerajaan Majapahit. Simak video berikut ini ya. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dianggap salah satu negara terbesar di seluruh Indonesia, sebab wilayah kekuasaannya hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi ini berpusat di Jawa Timur. Berikut ini adalah biodata raja-raja pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Raja yang pertama adalah Raja Wijaya atau nama aslinya Nalaria Sanggramawijaya. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Beliau merupakan seorang putra dari pasangan suami istri Rakrarian Jayadharma dan Dyah Lembutal. Raden Wijaya berkuasa selama 16 tahun, dari mulai tahun 1293 sampai 1309. Lalu beliau memperistri 5 putri, antara lain Tribhuwana, Gayatri, Narendra Duwita, Rajana Paramita, dan Darapeta. Kemudian dari hasil pernikahannya kelima putri tersebut, beliau dikaruniai 3 putra, yakni Jayanegara, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan Raja Dewi Maharajasa. Beliau merupakan penganut agama Hindu. Beliau juga memberikan atau mengangkat pengikut-pengikutnya yang berjasa dalam kerajaannya menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahannya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1309. Dan selanjutnya raja yang kedua yakni Jayanegara atau bisa juga disebut Kalagamet, merupakan anak dari pasangan Raden Wijaya dan Darapeta yang lahir pada tahun 1294. Ia merupakan keturunan dari dinasti Wangsa Rajasa dan penganut agama Siwa Buddha. Sri Jayanegara merupakan raja yang lemah, sehingga pada masa kekuasaannya sering terjadi pemberontakan. Sehingga pada tahun 1328, beliau wafat dikarenakan dibunuh tabib Tanca dan tidak meninggalkan putra atau pewaris pun. Selanjutnya, raja yang ketiga sekaligus ratu pertama di Kerajaan Majapahit yang bernama Tribhuwana Tunggadewi atau Sri Gitarja yang lahir sebelum tahun 1309. Merupakan seorang putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Beliau juga merupakan penganut agama Siwa Buddha. Tribhuwana Tunggadewi menduduki tahta selama 22 tahun dari tahun 1328 sampai 1350. Kemudian beliau diperistri oleh Cakradhara yang nantinya memiliki putra yakni Hayam Wuruk, Dyah Nertaja atau Iswari, dan Bre Pajang. Dan pada saat pemerintahannya mengalami pemberontakan Cadeng dan Geta yang dilakukan oleh 2 orang pada tahun 1331 dan mampu dipadamkan oleh Gajah Mada, sehingga Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kerajaan Majapahit beserta Sumpah Palapa yang diucapkannya pada saat pelantikan. Berikutnya, raja yang keempat yaitu bernama Maharaja Sirajasa Nagara atau lebih dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang lahir pada tahun 1334 dan dinobatkan pada tahun 1350. Hayam Wuruk merupakan seorang putra dari Cakradhara dengan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliau menjalankan pemerintahannya selama 39 tahun dari tahun 1350 sampai 1389. Kemudian Hayam Wuruk menikahi seorang putri yang akan jadi permaisurinya, yakni Sri Sudewi. Dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai seorang putra, yaitu Kusuma Wadani. Dan beliau juga memiliki anak dari seorang selir yang bernama Wirabumi. Pada saat pemerintahannya mengalami puncak kejayaan dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Pada saat pemerintahannya, Gajah Mada pun mewujudkan Sumpah Palapanya yang beliau ucapkan pada saat pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi atau Sri Gitarja.
Pada tahun 1389 beliau pun wafat. Selanjutnya, raja yang kelima yang bernama Wikramawardhana atau memiliki nama asli Raden Gagasali. Beliau merupakan putra dari pasangan Raden Semar dan Diah Nartaja, yang masa pemerintahannya selama 40 tahun dari tahun 1389 sampai 1429. Lalu beliau menikahi putri Ayam Muruk yakni bernama Kusumawardhani, dan kemudian dikaruniai putra yakni bernama Raja Kusuma, dan juga beliau menikahi dua selir yaitu Putri Pri Wirabumi dan Pri Mataram. Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai 3 putra, ialah Pri Tumapel, Suwita, dan Kartawijaya. Pada tahun 1400, Wikramawardhana turun tahta untuk hidup menjadi pendeta, dan kekuasaannya pun digantikan oleh Kusumawardhani yang memerintah dengan penuh di Majapahit. Namun, Wikramawardhana kembali menduduki tahta dikarenakan Kusumawardhani meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1429 beliau pun wafat. Raja ke-6 sekaligus ratu kedua bernama Sri Diah Ayu Kencana Wungu atau Suwita, atau juga bisa disebut dengan Maharaja Sri Rajasa Negara, yang lahir pada tahun 1354. Beliau merupakan seorang putri dari pasangan Cakradhara dan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Pada tahun 1350, beliau dinobatkan sebagai raja atau ratu penguasa di kerajaan Majapahit. Beliau memerintah selama 39 tahun dari tahun 1350 sampai 1389. Lalu beliau pun diperistri oleh Ratna Pangkaja, tetapi dari pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai seorang putra atau anak, sehingga beliau pun digantikan adiknya sebagai raja selanjutnya, yakni Kartawijaya. Beliau juga merupakan seorang penganut agama Hindu, dan pada saat tahun 1389 beliau pun wafat. Selanjutnya raja yang ketujuh bernama Kartawijaya, yang merupakan anak dari pasangan Wikramawardhana dengan seorang selir. Beliau juga bergelar nama Sri Maharaja Wijaya Parakramadana, atau juga bisa disebut dengan Brawijaya I. Penyebutannya tersebut dikarenakan raja ini masih keturunan dari Raden Wijaya yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga dikagumi rakyatnya. Pada tahun 1447 sampai 1451 atau selama 4 tahun, beliau memiliki tindakan yang populer, yakni membentuk daerah-daerah perdikan atau swasembada. Kemudian pada tahun 1451 beliau pun wafat. Raja yang ke-8 bernama Raja Sawardhana atau Brawijaya II. Raja Wardhana dalam sejarah Majapahit merujuk pada 1000 aurak, yakni pertama ialah pejabat ber5 tahun pada pemerintahan Hayam Wuruk, dan yang kedua ialah Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1453. Menurut Nagara Kretagama, Raja Sawardhana atau juga disebut ber5 tahun ialah suami dari Indu Dewi, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Nagarawardhani. Raja Wardhana yang kedua muncul dalam Palaraton sebagai Raja Majapahit, dan pada tahun 1451 naik tahta dan dikaruniai 4 putra, yakni Bhre Kahuripan, Bhre Mataram, dan Bhre Pamotan, dan Bhre Kertabumi. Dan raja selanjutnya, raja yang ke-9, yaitu bernama Purwawisesa atau nama aslinya Giri Sawardhana Diah Suryawikrama, atau bisa juga disebut Brawijaya III. Beliau memerintah atau menjabat pada tahun 1456 sampai 1466 atau selama 10 tahun. Menurut Palaraton, sepeninggalan Raja Sawardhana tahun 1453, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Kemudian baru pada tahun 1456 Bhre Wengker naik tahta dan bergelar Bhrayang Purwawisesa. Lalu terjadi bencana gunung meletus yang mewarnai pemerintahannya pada tahun 1462. Setelah terjadi bencana tersebut, 4 tahun kemudian beliau pun wafat dan dicandikan di Puri, sehingga digantikan oleh Bhre Padansala sebagai raja selanjutnya. Bernama Bhre Pandasanas atau Brawijaya IV, atau nama aslinya Diah Suprabawa yang lahir pada tahun 1334.
Beliau memerintah selama 8 tahun dari tahun 1466 sampai 1474. Beliau merupakan anak dari Giriswardhana Dyah Surya Wikrama atau Brawijaya III. Lalu kemudian beliau pun menikahi seorang putri, yakni Bri Tanjung Pura dan Rajawardhana Dewi Dyah Sripura. Dari pernikahannya tersebut, beliau pun dikaruniai 6 putra dan putri, yakni Raden Pamungkas, Raden Baribin, Singamawardhana Dyah Wijayakusuma, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, Retna Palupi, dan Retna Bukasri. Kemudian setelah masa jabatannya selesai, beliau pun wafat. Selanjutnya yaitu Raja Bri Kertabumi atau bisa disebut Prabu Brawijaya, yang lahir pada tahun 1413 dari pasangan Raden Rajasawardhana Dyah Wijayakusuma dengan Dyah Dwi Tendu Dewi. Beliau menduduki tahta pemerintahan pada tahun 1468. Prabu Brawijaya atau Bri Kertabumi tidak seperti kebanyakan pemimpin besar lainnya. Beliau lebih dikenal dengan banyaknya perempuan yang diperistri, sehingga dari sekian banyak wanita yang menjadi istrinya, beliau mendapatkan sebanyak 117 seorang anak. Dan bukan atas prestasi dalam penaklukan sebagai pemimpin monarki. Kemudian pada saat tahun 1478 beliau pun wafat. Yang terakhir yang memerintah di kerajaan Majapahit yaitu bernama Girindrawardhana atau bernama asli Prabu Nata Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Dia merupakan putra dari Singhawikrawardhana. Dia juga merupakan seorang penganut agama Buddha. Girindrawardhana tidak diketahui kapan memerintah atau naik tahta di kerajaan Majapahit dan juga masa pemerintahannya sekaligus, sehingga dia dinobatkan sebagai raja terakhir di Majapahit. Kemudian pada tahun 1498 beliau pun wafat.